Pada hakikatnya, setiap manusia memiliki kebutuhan dasar yang harus dipenuhi. Tidak bisa dipungkiri bahwa seluruh manusia pasti memiliki kebutuhan. Kebutuhan muncul sebagai upaya manusia mempertahankan hidup. Dalam hal ini, gue tidak membahas kebutuhan fisik, melainkan kebutuhan psikis. Yuk coba kita refleksi sejenak dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan sederhana berikut ini. Yang pertama, apa lo suka sama diri lo sendiri? Jika lo suka, apa yang paling lo sukai dari diri lo? Jika lo nggak suka, apa yang paling nggak lo sukai dari diri lo? Pertanyaan kedua, apa lo saat ini dalam kondisi yang baik-baik saja? Jika lo dalam kondisi yang baik-baik saja, apakah lo ingat momen-momen pada saat lo dalam kondisi tidak baik? Jika lo dalam kondisi yang tidak baik, apa lo ingat momen-momen pada saat lo dalam kondisi yang baik? Oke, jika kalian berkenan, kalian bisa curahkan jawaban itu dalam komentar di bawah ini. Mungkin kalian bertanya-tanya, kenapa gue melempar pertanyaan ini? Sebenarnya apa sih yang mau dibahas? Kok pakai ada pertanyaan semacam ini? Baik, mari kita mulai dengan mengenali teori self-esteem atau harga diri. Sebentar, jangan nyinyir dulu kalau gue membahas tentang harga diri, karena menurut saya ini penting. Harga diri di sini bukan sebatas gengsi, malah ini bisa memberikan pencerahan lo tentang apa itu yang namanya gengsi, atau bahkan dapat menghindarkan lo dari gengsi. Self-esteem adalah bagaimana seseorang menilai dirinya secara keseluruhan. Hal ini dapat diukur dari bagaimana seseorang menilai, menerima, menghargai, mengapresiasi, dan suka atau enggaknya dengan dirinya sendiri. Self-esteem dapat membentuk bagaimana lo bersikap, bagaimana lo merasa, dan bagaimana lo berpikir. Oke, singkatnya begini, self-esteem itu bentuknya evaluasi diri, merupakan gambaran seberapa besar lo menyukai diri lo sendiri. Semakin besar lo menyukai diri lo sendiri, maka semakin baik lo dalam berbagai bidang. Self-esteem adalah inti reaktor kepribadian lo. Sumber energi untuk menumbuhkan rasa percaya diri dan antusiasme diri lo. Semakin lo menyukai diri lo sendiri, semakin lo cenderung menentukan sasaran hidup yang lebih besar. Dalam teori hierarki piramida kebutuhan manusia, self-esteem berada di tingkat keempat, tepat sebelum kebutuhan self-actualization atau aktualisasi diri, yang merupakan kebutuhan puncak dari kebutuhan dasar manusia. Seseorang dengan tingkat self-esteem yang rendah akan sulit menerima diri dengan apa adanya dan kurang percaya diri. Salah satu contoh orang dengan imposter syndrome yang merasa dirinya tidak pantas akan kesuksesan. Bahkan, dampak buruk bagi orang-orang yang memiliki self-esteem yang rendah lebih beresiko mengalami gangguan cemas dan depresi. Akan tetapi, self-esteem yang berlebihan bisa mendorong lo kepada perilaku narsistik, gengsi yang tidak realistis yang cenderung membiaskan lo dari kondisi sebenarnya. Simpelnya bisa memicu lo untuk bersikap sombong. Di era digitalisasi seperti ini yang menyajikan kemudahan akses ke berbagai penjuru dunia tanpa harus bertatap muka secara langsung, berdampak pada ketidakwajaran seseorang memahami self-esteem. Fenomena ini berdampak pada meningkatnya kriminalitas atau tindakan amoral lainnya, seperti berita yang pernah viral tentang ngeprank takjil dengan sampah, banyaknya orang-orang berpose dengan baju super minim, dan konten-konten yang memamerkan kemewahan berlebihan membanjiri sosial media. Dan anehnya, semua itu mereka lakukan hanya demi mendapatkan like dan komentar yang tak jarang cenderung merendahkan. Bahkan, komentar yang merendahkan sering dinanti guna untuk meningkatkan rating.
Desakan ekonomi yang timbul akibat pemahaman self-esteem yang berlebihan berakibat meningkatnya kredit macet, penipuan, dan bahkan pernah ada berita seorang remaja yang menjual dirinya hanya untuk membeli iPhone terbaru. Self-esteem dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama, pendapat orang lain. Ternyata, pendapat orang lain yang selalu fokus pada kelemahan lo dan selalu menghina baik dilontarkan secara langsung ataupun melalui komentar di sosial media dapat mempengaruhi rasa percaya diri lo. Kedua, pikiran dan perkataan negatif yang sering terlontar baik secara sengaja atau tidak sengaja yang cenderung menjustifikasi diri kita sendiri dapat menurunkan self-esteem. Seperti tolol banget ya gue, terus gue sedang malas keluar nih, atau miskin banget ya gue, dan perkataan negatif lainnya yang terkesan lazim dilontarkan di kehidupan kalian. Yang ketiga, kemampuan diri. Self-esteem yang lo miliki bisa ditingkatkan dengan mengasah kemampuan atau keahlian yang lo miliki. Menyalahkan diri sendiri dan membandingkan diri sendiri dengan orang lain hanya akan menurunkan self-esteem kalian. Kembali ke pertanyaan yang gue lontarkan di awal-awal video, merupakan salah satu upaya evaluasi diri. Hal itu bisa lo terapkan di kehidupan lo sehari-hari sebagai salah satu fungsi kontrol diri lo untuk menjaga self-esteem lo di angka yang benar. Semoga dengan melihat video ini, kalian dapat menjalani resolusi kehidupan ini dengan penuh percaya diri. Jika boleh memberi saran, abaikan dulu teman-teman yang cenderung sering meremehkan dan menghina lo. Saya yakin habit untuk bersikap positif akan memancarkan magnet untuk menarik orang-orang yang bersikap positif datang ke diri lo. Akhir kata, semoga video ini dapat mencerahkan resolusi di kehidupan lo. Saya Wiharja, sampai bertemu lagi di video-video selanjutnya.